Dan lanjutkan pembahasan kita ke bagian sindrom polinomial. Jika Rx atau Rx merupakan polinomial dari receive word dan kode word polinomial itu dinyatakan dengan Cx, ya. Kalau kode word polinomial merupakan yang dikirim dan yang diterima adalah Rx, maka Rx adalah Cx ditambah Ex, di mana Ex-nya adalah polinomial error mengikuti persamaan 11.28 ini. Rx sama dengan Cx ditambah Ex. Sindrom dari polinomial Xx, Sx dapat didefinisikan sebagai Sx sama dengan Rx modulus Gx. Gx ini adalah polinomial generator. Dengan mengasumsikan Gx memiliki derajat n minus k, maka Sx akan memiliki derajat kurang dari n minus k. Sx ini terkait dengan binary word S, ya ini adalah vektor ya, dengan panjang n minus k. Jadi kalau n-nya 7, k-nya 4, berarti 3 panjangnya. 3 buah bit yang mengisi vektor S. Karena Cx sama dengan Dx dikalikan dengan Gx atau polinomial kode word sama dengan polinomial data yang dikirim dikalikan dengan generator polinomial, maka kita bisa memperoleh Sx sama dengan Ex modulus Gx. Sehingga polinomial sindrom hanya di sini bisa dilihat bergantung pada error. Jika degree dari polinomial R tersebut lebih besar daripada derajat polinomial Gx, maka bisa diperoleh polinomial error Ex sama dengan Ex dikalikan dengan polinomial generator atau Gx, sehingga Sx sama dengan Ex, ya. Sini bisa kita peroleh tiga buah persamaan, yaitu Rx sama dengan Cx ditambah X, atau polinomial receive word, word yang diterima sama dengan polinomial kode word yang dikirim ditambah error polinomial. Polinomial sindrom sama dengan polinomial receive word modulus polinomial generator. Polinomial sindrom sama dengan polinomial error modulus polinomial generator ketika kode word itu, polinomial kode word bisa direpresentasikan dengan polinomial dx atau data yang dikirimkan dikalikan dengan polinomial gx. Bisa diperoleh bahwa sx sama dengan eh, ex ketika polinomial error tadi Ex itu bisa direpresentasikan atau sama dengan Ex modulus Gx. Nah, di sini
Jika C adalah kode siklik dengan jarak minimum atau minimum distance d-min, maka setiap eh, error polinomial dengan pembobotan lebih kecil dari setengah d-min memiliki sindrom yang unik atau berbeda satu dengan lainnya. Nah, di sini kita memperoleh tabel 11.1 yaitu tabel pengevaluasi sindrom ya. Sebuah decoder akan menemukan polinomial error atau EX dengan melakukan perhitungan pada polinomial sindrom dari polinomial sindrom SX dari polinomial word yang diterima atau RX dan menemukan nilai dari sindrom SX-nya pada tabel pengevaluasi sindrom yaitu tabel 11-1 sehingga dapat diperoleh polinomial dari errornya. Bisa dilihat di sini jika sindromnya adalah 1 modulus GX maka errornya adalah 1. Jika X modulus GX maka errornya adalah X polinomialnya. Jika 1 plus X kuadrat modulus GX maka errornya, polinomial errornya adalah 1 plus X kuadrat. Pada bagian implementasi, salah satu keuntungan dari kode siklik adalah kemudahan dalam melakukan implementasinya. Nah, pada sisi encoder, encoder siklik dapat diimplementasikan dengan menggunakan shift register. Shift register tersebut terdiri dari M register, sebanyak M register atau sebanyak M delay elemen, elemen pendelay dan sebuah clock yang mengendalikan pergeseran dari data yang terdapat pada integer tersebut. Nah, ini adalah generatornya ya. G0 sampai Gm-1 dan ini adalah yang disebut dengan registernya sebanyak M register. Ini adalah proses XOR ya. Dari input hingga diperoleh output. Selanjutnya, sebuah register penggeser atau shift register M stage ya dengan 4 M dengan M langkah seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini merupakan suatu shift register dengan sebanyak M register ya, dia memiliki M buah register. The output dari sebuah M stage shift register merupakan kombinasi linear dari konten atau yang terkandung dari register tersebut dapat dideskripsikan dengan menggunakan koefisien G0, G1 sampai Gm-1 dengan setiap nilai GI tersebut di mana I dari 0 sampai M-1 adalah elemen dari K sama dengan 0,1. Artinya G nilai-nilai ini adalah kalau tidak 0 ya 1 gitu. Nah, sekarang kita
Misalnya, CT adalah output atau keluaran pada waktu T. Ya. CT ini pada sisi encoder ya. Jadi pada pemancar. CT adalah output pada time ke T. Maka CT adalah G0 dikalikan dengan X0T ditambah G1 dikalikan dengan X1T tambah G2 dikalikan dengan X2T dan seterusnya ditambah Gm-1 dikalikan dengan Xm-1T. Nah, yang X ini adalah value atau nilai yang terkandung pada register X tersebut, yaitu register ke-1, kedua, ke 0, 1, 2, sampai ke Gm-1. Ini kontennya adalah X. Nah, pembagian polinomial atau polynomial division atau disebut juga polynomial decoding pada kode siklik dapat diimplementasikan dengan eh, komponen atau perangkat yang disebut dengan feedback shift register. Feedback shift register ditunjukkan pada gambar 11.4 ini ya. Nah, dengan melakukan feeding Rx atau sinyal polinomial dari receive word Rx sama dengan R0 ditambah R1X ditambah sampai Rn-1 Xn-1, dia N karena ini panjang kode word ya. Panjang kode word sama dengan panjang dari receive word. Dengan melakukan feeding Rx ini ke feedback shift register dengan Gx, di mana koefisien tertingginya diinputkan terlebih dahulu, yaitu urutannya adalah Rn-1, Rn-2 sampai R0. Jadi yang paling tinggi diinput terlebih dahulu ke shift feedback register. Maka hal ini sama saja dengan membagi Rx dengan Gx ya. Setelah dilakukan clock sebanyak n kali, maka ya, maka konten dari register akan eh, menghasilkan reminder ya. The output of n clock tick will be the quotient atau high order coefficient first, dan the content dari register akan eh, menjadi reminder atau high order digit to the right. Nah, itu terkait dengan implementasi dari eh, shift register untuk encoder dan feedbacknya untuk decoder, feedback shift register. Nah, di sini kita memperhatikan juga ya pada bagian selanjutnya mengenai generator matriks. Terdapat banyak generator matriks untuk linear cyclic code dan yang paling sederhana adalah generator di mana barisnya adalah kode word yang terkait dengan polinomial generator atau GX. Dan
Yang ini ya, GX. Dan selanjutnya adalah first K-1 cyclic shift ya. Digeser satu kali. Nah, itu polinomial generatornya. X GX sampai X K-1 GX. Generator GX yang G yang dihasilkan ya diperlihatkan pada samaan ini ya. Nah, ini merupakan generator untuk systematic cyclic code ya. Berikutnya mengenai special cyclic code. Yang pertama adalah Gully code. Gully code ini nilai N dan K-nya adalah 23 dan 12. Jadi disebut 23,12 Gully code merupakan the only known yang hanya diketahui perfect binary code yang dapat melakukan koreksi terhadap tiga buah error. Three error correcting binary perfect code. Three error. Minimum distance dari kodenya adalah 7 dan eh, kode Guli code 23,12 ini di-generate menggunakan polinomial generator G1X 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 6 pangkat 7 plus X pangkat 9 dan plus X pangkat 11 dan generator yang kedua 1 plus X² tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6 tambah X pangkat 10 tambah X pangkat 11. Nah, dua generator ini adalah yang mengenerate Gooley code 23,13 N dan K-nya yang dapat melakukan tiga buah pengkoreksian eh, dari error. Nah, harus nah ini untuk faktor dari 1 pangkat X pangkat N di mana N-nya sama dengan 23 adalah 1 ditambah X dikalikan dengan generator polinomial yang pertama, yaitu yang ini, dikalikan dengan generator polinomial yang kedua atau G2X, yaitu yang ini. Ini sekilas mengenai Golecode. Selain Golecode, untuk special cyclic code terdapat BC, BCH ya, BCH code. Bos Sudri Okwesem, ya, gimana ini mengejanya? Kode atau BCH ya, bukan BCD. BCH code. Kode BCH ini disebut sebagai kode yang paling efisien dalam melakukan correcting error pada cyclic code. BCH code memberikan fleksibilitas dalam pemilihan parameter yaitu block length-nya dan kode rate yang diinginkan. Nah, dan yang paling umum untuk BCH code ini memiliki parameter block length sama dengan N sama dengan 2 pangkat M minus 1 dengan M itu adalah positif bilangan bulat di mana M lebih besar daripada 3 atau sama dengan 3. Jumlah number of data length-nya adalah N minus K yaitu lebih kecil sama dengan dari M kali T di mana T ini adalah jumlah error yang dapat dikoreksi dan di minimum distance-nya adalah D min lebih besar sama dengan dari 2T ditambah 1. Nah, di sini Hamming single error correcting code dapat eh,
Dapat juga ya dikatakan sebagai kode BCH dengan T sama dengan 1 dan N minus K sama dengan M. Nah, ini adalah parameter dari kode BCH. Selain itu terdapat juga kode Reed-Solomon atau RS. Nah, untuk RS ini adalah masuk ke dalam subclass non-binary BCH code ya. Encoder untuk kode RS ini bekerja pada beberapa bit ya. Jadi tidak hanya pada individual atau single bit. Reed-Solomon code memiliki properti yang baik dan useful pada situasi di mana error jika error bersifat burst ya atau ya rather burst tapi tentunya bukan random gitu ya, itu sifat errornya, itu menggunakan RS code. Nah, oke, kita sini masuk ke review terkait materi yang telah kita pelajari. Bila HX ya, adalah sebuah polinomial orde ke K dan mempunyai faktor 1 ditambah X pangkat N, maka HX adalah polinomial parity check. Dari sebuah kode C cyclic N, K, syaratnya dia adalah faktor dari 1 ditambah X pangkat N, ya. Memiliki faktor dari 1 ditambah X pangkat N. Polinomial HX tersebut dan polinomial generator GX untuk suatu kode cyclic C dapat dihubungkan dengan persamaan GX dikalikan dengan HX sama dengan 0 modulus 1 ditambah X pangkat N atau GX dikalikan dengan HX sama dengan 1 ditambah X pangkat N. Bila Rx adalah polinomial word yang diterima dan Cx adalah polinomial dari kode word yang dikirim, maka Rx sama dengan Cx ditambah Ex, dengan Ex adalah polinomial error yang paling dimungkinkan terjadi. Polinomial sindrom didefinisikan dengan Sx sama dengan Rx modulus Gx dengan asumsi bahwa Gx yang memiliki orde n minus k. Dengan demikian, Sx akan mempunyai orde kurang dari n minus k, yaitu kurang dari orde Gx. Dan akan terkait dengan uh, binary word S dengan panjang adalah n minus k. Karena Cx sama dengan Dx dikalikan dengan Gx, maka Sx sama dengan Ex modulus Gx. Nah, sehingga di sini bisa diindikasikan bahwa polinomial sindrom hanya bergantung kepada error. Bila orde error polinomialnya adalah lebih kecil dari orde atau degree polinomial generator Gx, maka Ex sama dengan Ex modulus Gx sehingga Sx sama dengan Ex. Nah, yang ini. Nah, ini teorema terkait polinomial sindrom. Bila C adalah sebuah kode cyclic dengan jarak minimum d-min, setiap polinomial error dengan bobot lebih kecil dari d setengah d-min mempunyai sebuah polinomial sindrom yang unik. Misalnya kita punya kode cyclic 74 dengan Gx-nya adalah 1 ditambah X ditambah X pangkat 3. Kalau di sini buat tabel evaluasi sindromnya. Kita ketahui bahwa polinomial sindrom sama dengan Sx
E X modulus GX di mana X adalah polinomial error yang mungkin. Nah, tabelnya seperti ini ya. Jadi ini ada EX-nya, lalu di sini ada SX-nya, maka di sini bisa kita peroleh EX modulus GX sama dengan ini adalah hasilnya gitu ya. Jadi untuk error X pangkat 5, maka sindromnya adalah X pangkat 5 modulus 1 plus X ditambah X pangkat 3. Ini adalah polinomial generatornya akan diperoleh 1 plus X plus X pangkat 2. Kode cyclic 74 dengan generator polinomial GX sama dengan 1 plus X pangkat 3. Nah, di sini deretan 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 merupakan vektor yang diterima atau vektor R yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bit yang diterima. Nah, dari sini kita punya vektor R-nya, receive word-nya. Sekarang kita diminta mencari vektor datanya atau eh, data word-nya yang dikirimkan. Bisa kita peroleh dari receive word itu, ya ini ya, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ini adalah vektornya. Ya di soal ada. Maka kita rubah menjadi polinomial dari receive word. Ini adalah X pangkat 0, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 6. Yang tidak ada adalah X pangkat 3 dan X pangkat 3 dan X pangkat 4. Sehingga bisa diperoleh polinomialnya menjadi 1 plus X plus X kuadrat plus X pangkat 5 plus X pangkat 6. Yang X pangkat 3 dan 4-nya tidak ada. Dari persamaan SX sama dengan RX modulus GX yang kita dapatkan sebelumnya, maka SX sama dengan RX mod GX sama dengan SX-nya adalah X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 2 tambah X tambah 1 ya. Ini adalah RX-nya. Jadi dia ngambil dari sini. Ini modulus generatornya adalah 1 plus X pangkat 3. Nah, ini pindah ke sini ya. Ini adalah generatornya. Sehingga bisa diperoleh SX-nya adalah X kuadrat ditambah 1 atau 1 plus X kuadrat. X pangkat 3 generatornya X tambah 1. Ya berarti ini ya. X pangkat 3 X ditambah eh, X pangkat 3 ini adalah E-nya sehingga diperoleh nilai SX-nya 1 plus eh, X kuadrat.
Nah, S-nya adalah X kuadrat plus 1 atau sama dengan 1 plus X kuadrat. Dengan asumsi hanya ada satu error, maka dari tabel evaluator sindrom, jika eh, Sx-nya adalah 1 plus X kuadrat, maka errornya adalah pada X6 yang ini ya. Nah, ini jadi ini dihitung X pangkat 6, X pangkat 5, X pangkat 2 ditambah X tambah X1 modulus X pangkat 3 eh, tambah X ditambah 1. Nah, ini diperoleh ini sindromnya gitu ya. Nah, kalau sindromnya ini maka kita bisa peroleh errornya yang mana. Nah, kalau sindromnya ini 1 plus X kuadrat dan dia adalah ordenya X pangkat 6, maka diperoleh ya, diperoleh E-nya adalah X pangkat 6 gitu ya. Maka kita bisa memperoleh nilai CX-nya sama dengan atau kode word yang dikirim adalah RX ditambah dengan EX. RX-nya adalah ini 1 ini ya. 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 6. Ya, itu Rx-nya sampai X pangkat 6. Sekarang EX-nya adalah X pangkat 6. Ini tambah X pangkat 6. Maka menggunakan binary field rules, X pangkat 6 itu sama dengan 0, sehingga diperoleh 1 plus X tambah X kuadrat ditambah X pangkat 5. Nah, ini adalah hasil untuk CX-nya. Kode word yang polinomial dari kode word yang dikirim. Yang diminta adalah data yang dikirim. Ya. Data yang dikirim bisa diperoleh dengan membagi CX dengan GX. Nah, ini CX-nya adalah X pangkat 5 tambah X kuadrat tambah X ditambah 1. Yang ini dibagi dengan polinomialnya dari generator 1 plus X pangkat 3. Maka akan diperoleh nilai X kuadrat ditambah 1 atau 1 ditambah X kuadrat untuk DX-nya. Nah, ini kita rubah menjadi vektor biner ya. Jadi 1 ini bisa juga dituliskan 1 X pangkat 0 tambah 0 X pangkat 1 tambah 1 X pangkat 2 ditambah 0 X pangkat 3. Kenapa ada 4? Ini karena K-nya ada 4. Ya, jadi ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Ini 3 pangkat terakhir dari X-nya, yaitu K minus 1 karena mulainya dari 0. Jadi semuanya ada K sama dengan 4. Jadi data yang dikirim adalah 1010 atau kata kode 1010. Sehingga di sini kita bisa dapatkan eh, data data word yang dikirim jika diketahui sinyal yang vektor yang diterima apa, lalu matriks generatornya apa, dan jenis kode cyclicnya berapa gitu ya. Salah satu keuntungan dari cyclic code adalah kemudahan dalam implementasinya. Encoder cyclic dapat diimplementasikan dengan menggunakan shift register. Device terdiri dari M register atau elemen delay dan sebuah clock atau pendetak yang mengatur pergeseran data di register. Shift register M tahap atau M stage ini adalah sebuah shift register dengan jumlah registernya sebanyak M. Koefisien G0, G1 sampai Gm-1 dengan Gi elemen dari K sama dengan 0,1.
Satu kalau tidak nol, ya satu yang mengisi ini gitu ya. Bila CT adalah keluaran pada saat T atau CT sama dengan G0 X0 T ditambah G1 X1 T ditambah sampai Gm-1 X m-1 T, maka XIT adalah nilai kandungan dari register XIT pada saat T. Dengan nilai polinomial generator GX, orde ke N minus K untuk sebuah kode C cyclic linear N, K, kita dapat membuat sebuah shift register dengan nilai N minus K plus 1 tahap dengan generator GX untuk implementasi encoding polinomial data. Mungkin maksudnya decoding ya. Decoding polinomial data. Polynomial division dan polynomial decoding untuk kode-kode cyclic dapat diimplementasikan dengan device yang dikenal dengan feedback shift register yang diperlihatkan pada gambar selanjutnya ya, bukan gambar ini. Nah, ini adalah polynomial feedback register, yaitu sebuah shift register dengan keluaran diumpan balikan ke shift register. Masukannya adalah Rx sama dengan R0, R1X sampai Rn-1X maka N-1 feedback shift register dengan Gx dengan koefisien derajat tinggi dimasukkan lebih dulu, yaitu Rn-1, Rn-2 sampai seterusnya. Jadi koefisien derajat tertinggi, nah ini kan derajat tertinggi ini. Nah, yang koefisiennya ini dimasukin terlebih dahulu ke shift registernya gitu ya. Keluaran setelah n clock atau detak adalah quotient atau koefisien order tinggi lebih awal, dan kandungan register adalah remainder atau digit order tinggi di sebelah kanan. Ada banyak matrik generator G untuk kode cyclic linear. Yang paling sederhana adalah matriks di mana baris-barisnya adalah kode word yang terkait dengan polinomial generator GX dan pergeseran cyclic K-1 pertama. Nah, ini GX, XGX, sampai XK-1 GX. Secara umum, matriks generator G yang dihasilkan tidak berbentuk seperti pada persamaan G sama dengan 1. Identity matriks K dikalikan dengan matriks parity P transpose ya. Nah, ini beda ya. Ada banyak generator matriks yang memungkinkan untuk kode cyclic. Yang satu, yang ini tidak sama dengan yang ini. Oke. Kode Guli 2312 dikenal sebagai salah satu kode perfect binary yang mampu mengkoreksi 3 error. Nah, sebelumnya kita sudah eh, peroleh atau sudah ditampilkan bahwa untuk kode Guli 23,12 ini terdapat dua generator, yaitu G1X maksimum ordernya ada 11 dan G2X. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa faktor dari 1 plus X pangkat 23, di mana 23 ini adalah N, adalah sama dengan 1 plus X dikalikan dengan G1 dan G2. Kode BCH adalah cyclic error correcting yang paling efisien dan memiliki parameter panjang blok sama dengan N sama dengan 2 pangkat M minus 1, di mana M-nya lebih besar sama dengan dari 3. Panjang data N minus K lebih kecil dari M dikalikan T, di mana T ini kemampuan error correctingnya, dan jarak minimum Dmin harus lebih besar dari 2T ditambah 1. Kode Hamming ini merupakan bagian dari kode PCH yang mampu melakukan single error correcting dengan T sama dengan 1 dan N minus K sama dengan M. Nah, ini ada sebuah contoh. Bila GX adalah polinomial generator dari kode cyclic C,
Nah, dapatkan skema encoding deret data D0 sampai DK-1 menjadi kode C sistematik N, K. Bila C adalah sebuah kode word dengan panjang N dengan struktur sebagai berikut B0, B1 sampai Bn-K-1 dan D0, D1 sampai Dk-1 di mana B ini adalah bit parity sepanjang N-K dan DX ini dapat dinyatakan dengan merupakan polinomial dari dx0, d1x sampai dk-1 x pangkat k-1 untuk data, dan B ini adalah bit-bit parity dari B0, B1x sampai Bn-K-1 x pangkat n-K-1, maka polinomial kode Cx dapat ditulis dengan Cx sama dengan Bx ditambah x pangkat n-K dikalikan dengan dx. Karena Gx adalah sebuah faktor Cx, maka kita bisa mendapatkan Cx sama dengan Ax, Gx sama dengan Bx ditambah x pangkat n minus k dx. Atau kita bisa peroleh x pangkat n minus k dx sama dengan g dibagi gx sama dengan Ax ditambah Bx dikalikan dengan dibagi dengan Gx. Nah, Bx ini adalah reminder dari x pangkat n minus k dx dibagi Gx ya. Dan remindernya adalah B. Nah, prosedur encodingnya adalah pertama kalikan dx dengan x pangkat n minus k, lalu bagi x n minus k dx dengan gx, lalu dapatkan remindernya, lalu reminder tersebut ditambah dengan x n minus k dx untuk membuat polinomial Cx ini di pertemuan 6 dalam salah satu contoh soal sudah pernah kita bahas. Maka untuk kode cyclic 74 dengan generator polinomialnya adalah 1 plus x pangkat 3 bila kata datanya adalah 1010 atau kode wordnya data wordnya adalah 1010, maka untuk mendapatkan kode sistematik untuk C-nya kita bisa peroleh dengan pertama dx dikalikan dengan x pangkat n minus k atau x pangkat n minus K berarti X pangkat 7 dikurang 4 atau X pangkat 3 ini dikalikan dengan polinomial dari datanya yaitu 1 dikali X pangkat 0 ditambah 0 dikali X pangkat 1 tambah 1 X pangkat 2 ditambah 0 X pangkat 3 ya ini. Jadi 1 ditambah ya ini 1 ini coret tambah X pangkat 2 ini coret. Nah, ini adalah polinomialnya itu 1 ditambah X kuadrat. Maka hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 5. Lalu bagi X pangkat N minus K dx. Nah, yang tadi yang diperoleh dari persamaan pertama itu dibagi dengan Gx sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 yang ini dibagi dengan GX. GX-nya adalah 1 plus X pangkat 3 yang ini. Nah, sehingga diperoleh hasil adalah X kuadrat ditambah X kuadrat dibagi X pangkat 3 X ditambah GX. Nah, dibuat dalam bentuk seperti ini. AX ditambah BX per GX. Nah, di sini BX-nya adalah X kuadrat yang ini. Nah, Bx selanjutnya ditambahkan dengan X pangkat N minus K dx untuk membuat polinomial kode Cx. Atau Cx sama dengan Bx ditambah X pangkat 3 dari dikalikan dengan dx. Nah, X pangkat 3 dikalikan dengan dx itu adalah
ini, ya, yang ini. Nah, bx-nya adalah yang ini, x kuadrat. Sehingga diperoleh x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 5. Ini yang ini. Nah, sehingga kita peroleh kode word-nya adalah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 5. Ketika dikonversi ke dalam vektor binary, di mana isinya itu ada 7 n-nya, maka kita tarik ini ke sini 0 dikali x pangkat 0, 1 dikali x pangkat 1, sorry, 0 dikali x pangkat 1, 1 dikali x kuadrat, tambah 1 dikali ini ya, 1 dikali x pangkat 3, 0 dikali x pangkat 4, 1 kali x pangkat 5, 0 dikali x pangkat 6. Nah, ini ada 7 ya. 6 ini adalah n minus 1. Jadi ini hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 1, ini hasilnya adalah 1, lalu ini hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 1, dan ini hasilnya adalah 0. Sehingga kode word ini, kode word, vektor kode wordnya adalah 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ya, seperti ini. Nah, ini kita punya contoh lagi untuk kode siklik 74C dengan generator polinomialnya 1 plus x pangkat 3. Dapatkan matriks generator G untuk kode C. Lalu dapatkan kode word atau kata kode untuk data 1010. Jika 1010 adalah yang dikirimkan, maka kode wordnya bagaimana gitu ya. Nah, di sini untuk yang A diminta untuk memperoleh generator matriksnya. N-nya adalah 7, K-nya adalah 4 ya, dari cyclic 74. Maka GX adalah sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 3. Nah, ini. Ini yang first-nya. Nah, ini ke sini. Lalu eh ini kan K-nya 4. Jadi di generator matrik itu barisnya ada 4. Nah, ini untuk baris yang pertama. Kita dari polinomial ini kita convert menjadi binary number ini ya. Satu yang yang x pangkat 0 1, x pangkat 1 ada 1, x pangkat 2 tidak ada, x pangkat 3 ada, x pangkat 4 tidak ada, 5 dan 6 juga tidak ada. Nah, kalau yang pertama ini kita kalikan dengan x, maka diperoleh 1 dikali x, x dikalikan dengan x kuadrat, x pangkat 3 dikalikan dengan x adalah x pangkat 4. Maka akan diperoleh adalah yang x pangkat 0 itu adalah tidak ada sehingga 0. X pangkat 1 adalah x pangkat 1 ada, maka dia di sini 1, x pangkat 2 ada, maka dia 1, x pangkat 3 ya, x pangkat 4-nya 0, x pangkat 2 ada, x pangkat 3 tidak ada, maka dia 0, x pangkat 4 ada, maka dia 1, x pangkat 5 dan 6-nya tidak ada, maka 0. Ya begitu seterusnya. Berikutnya pada baris ketiga dikalikan lagi dengan x sehingga diperoleh x kuadrat gx
yang sisi sebelah kanannya juga dikali lalu dikonvert menjadi eh, digit binernya sampai terdapat 4 baris, yaitu sampai x ke minus 1 atau sampai x3 di sini. Maka kita susun matriksnya, yang ini ke sini baris pertama, lalu yang ini baris kedua, yang ini baris ketiga, dan yang ini baris ketiga, dan yang ini baris keempat. Sehingga bisa diperoleh generator matriks G adalah seperti ini. Nah, untuk D sama dengan 1010, kita bisa peroleh kode word-nya adalah datanya 1010. Bagaimana kode word yang dikeluarkan encoder? Maka C sama dengan D dikalikan dengan E. Kita sudah dapat generatornya. Dengan data 1010 kita bisa langsung kalikan dengan matriks generatornya. Sehingga 1 dikali 1 tambah 0 kali 0, 1 kali 0, 0 kali 0. Nah, ini semuanya adalah 0, ya. 1 ditambah 0 tambah 0 seterusnya, 0 tambah 0, ya, modulo 2 itu hasilnya adalah 1. Begitu seterusnya untuk yang selanjutnya. Sehingga bisa diperoleh vektor kode word C-nya adalah 1110010. Nah, ini adalah bagian akhir dari materi mengenai cyclic code eh, untuk mata kuliah Siskom 2 ini. Semoga bermanfaat.